Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Morning Spirit dengan tema hidup yang berbahagia. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang berbahagia adalah kerinduan setiap orang. Hidup yang berbahagia harus kita tahu tidak ditentukan oleh banyaknya harta benda atau materi. Hidup yang berbahagia akan kita dapatkan saat kita sungguh-sungguh hidup bersandar sepenuhnya kepada sumber kebahagiaan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Nah saudaraku, dari perikop Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja. Kembali saudaraku, kita akan belajar. Saya ingin membagikan 3 kebenaran tentang hidup yang berbahagia. Bagaimana supaya kita dapat hidup berbahagia? Mari kita kembali akan belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kebenaran yang pertama saudaraku, orang yang berbahagia adalah yang dapat menentukan pilihan hidup yang tepat. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudaraku, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tahu menentukan pilihan dalam hidupnya yang tepat. Yang tepat saudaraku dalam hidupnya. Dia tahu memilih yang tepat. Pilihan yang tepat adalah mengikuti Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dan pastinya kita mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus jangan hidup menurut jalan atau menurut nasihat orang-orang fasik. Atau kita berjalan dengan orang-orang berdosa, duduk dalam kumpulan para pencemooh, para penghina yang ngomongnya negatif, yang kata-kata dan pembicaraannya itu tidak rohani. Nah karena saat kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, wah, kita dapat dipengaruhi oleh mereka ya, dalam kehidupan yang negatif. Bahkan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan dalam dosa. Dan inilah yang membuat hidup kita tidak bahagia. 1 Korintus 15 ayat 33 ya, ayat yang terkenal ini berkata, janganlah kamu sesat, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi saat kita bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, berjalan, berdiri dan duduk dengan orang-orang fasik, orang-orang yang terbiasa dalam berbuat dosa, para pencemooh, para pemfitnah yang berkata-kata jorok, kata-kata kotor, maka kehidupan kita saudaraku dapat terpengaruh menjadi buruk. Nah dalam dunia yang penuh dengan hal-hal seperti ini kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dalam pergaulan kita. Juga pastinya anggota keluarga kita juga kita harus kasih tahu. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak kita menjadi buruk biasanya karena lingkungannya buruk. Kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi baik ya. Jadi pergaulan yang buruk dapat menghancurkan kehidupan kita yang baik atau keluarga kita yang baik. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang berani atau dapat menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Dia berkata, saya tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tidak akan bergaul dengan orang-orang berdosa atau kumpulan para pencemooh. Orang yang ngomongnya negatif, penuh dengan fitnah, kebencian dan segala macam yang seperti itu. Hati-hati saudaraku ya, pilihan kita harus tepat. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, orang yang berbahagia menurut kitab Mazmur pasal 1 ini adalah orang yang kesukaannya
hobinya, kesukaannya ialah firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudaraku, semua orang ingin bahagia. Dan inilah kunci yang kedua. Kita harus suka, saudaraku. Harus gemar, harus hobi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Jadi orang yang berbahagia dapat menentukan pilihan hidup yang tepat. Yaitu tidak hidup dalam kumpulan para pendosa, para pencemooh. Orang-orang yang hidupnya berbahagia adalah orang yang kesukaannya, hobinya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yang suka merenungkan, saudaraku ya, firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkannya, mempelajarinya. Jadi orang yang berbahagia tahu, saudaraku, memprioritaskan hal-hal terpenting dalam hidupnya. Yaitu mengutamakan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya bahagia, keluarganya bahagia. Amin ya. Nah saudaraku, merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Kata siang dan malam dalam ayat ini menunjukkan kepada waktu yang harus digunakan secara prioritas dengan sebaik-baiknya. Artinya orang seperti itu tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak berguna. Karena menyadari waktu itu terbatas. Dia harus memprioritaskan menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Mengutamakan firman Tuhan, menggemari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hidupnya, masa depannya, keluarganya berbahagia. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh saudaraku, kita sudah kenal ayat ini. Mari kita melakukannya saudaraku. Mari kita menikmatinya saudaraku. Jadi dikatakan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya diwarnai saudaraku dengan keberhasilan. Karena dia mau mengutamakan Tuhan. Dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Dia mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia tidak berjalan dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, pendosa. Sehingga apa saudaraku? Hidupnya diberkati, dibuat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Hidupnya tidak layu, tidak stres, tidak mundur. Tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus. Tetap segar jasmani rohaninya saudaraku. Diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat rohani. Dan pastinya juga berkat jasmani saudaraku. Dapat berbuah banyak pada musimnya. Dan juga menjadi berhasil dalam hidupnya. Karena apa? Mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Pada saat ini terus terang ya, banyak orang depresi, stres, hidupnya layu, loyo, tidak menghasilkan buah yang baik, buah keberhasilan, tapi buah-buah dosa, buah-buah kekacauan, iri hati, kebencian, kekacauan, kemunduran, saudaraku, perpecahan, bahkan perceraian. Kenapa, saudaraku? Karena tidak mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita memperbaharui hidup kita. Mungkin kita mengalami hal itu, tapi percayalah Tuhan sanggup memulihkan kita, keluarga kita. Kita harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh sekarang mengutamakan Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebahagiaan yang menentukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saat kita sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan setia, merenungkan firman-Nya siang dan malam saudaraku, maka hidup kita akan berbahagia. Hidup kita tidak layu, tidak loyo. Hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin ya. Percayalah saudaraku. Mari kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah saudaraku kembali ya dalam penggalian kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 3 kebenaran tentang hidup yang berbahagia. Bagaimana supaya kita hidup berbahagia? Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang dapat memilih pilihan yang tepat dalam hidupnya, itu tidak
Berjalan dalam kumpulan orang berdosa, pencemooh, orang-orang jahat. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah yang kesukaannya itu firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mengutamakan firman Tuhan. Hobinya firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang berbahagia akhirnya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tidak loyo, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin ya. Saya bacakan lagi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup diberkati, berbahagia, tidak layu, tidak loyo, tidak stres Tuhan. Kami dapat berbuah banyak. Diberkati oleh Tuhan, hidup kami berhasil. Karena itu Tuhan, kami mau bertobat. Kami tinggalkan kehidupan dalam dosa, dalam kehidupan yang penuh dengan kata-kata kotor, dengan penipuan, dengan Tuhan kemalasan yang seringkali kami masih perbuat. Malas membaca firman Tuhan, beribadah, melayani, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan itu tidak kami lakukan. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mengambil komitmen untuk melakukan semuanya itu. Dan kami percaya hidup kami akan berbahagia. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.